Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mendiskusikan yaitu mengenai kelanjutan dari mata kuliah ekonomi regional sesudah Anda melakukan ujian tengah semester. Maka untuk pertemuan selanjutnya dari pertemuan hari ini hingga nanti sampai UAS, maka kita akan banyak berdiskusi yaitu mengenai teori-teori kelanjutan dari mata kuliah ekonomi regional. Sebelum kita melihat bagaimana konsep dari ekonomi regional selanjutnya yang sudah dijelaskan, yaitu misalkan seperti teori lokasi, kemudian juga mengenai aglomerasi dan lain-lain, maka selanjutnya akan lebih cenderung ke konsep ekonomi dalam hal ini, dan kemudian Anda juga sudah melihat bagaimana sebelumnya ada video yang menunjukkan dua sisi yang sangat jauh berbeda, yaitu sisi di Eropa dan juga sisi di Afrika, bagaimana kedua negara tersebut itu uh, struggle ya untuk mengembangkan perekonomian mereka di masing-masing wilayah sesuai dengan endowment factor yang mereka miliki. Nah, jika kita lihat berdasarkan konsep ekonomi regional, biasanya yang kita pelajari setelah UTS yaitu bagaimana kita melihat suatu pendekatan ekonomi regional itu berbasis supply ataupun berbasis pasar ataupun market. Nah, biasanya dalam ilmu ekonomi regional yang secara konvensional bahwa konsep ekonomi regional, oke, ini yang biasanya kita pakai ya, yaitu adalah market assumption. Ini market assumption-nya itu yaitu adalah perfect market competition. Perfect market competition. Oke. Nah, jika asumsi pasar ini digunakan, ini akan mempengaruhi terhadap kinerja dari suatu perekonomian. Jadi di sini akan berpengaruh terhadap economic performance. Ini akan mempengaruhi terhadap economic performance. Oke. Nah, economic performance ini ataupun kinerja pasar ini ya yang sangat erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi. Nah, ada beberapa catatan jika kita berbicara mengenai konsep pasar ya menggunakan perfect market competition. Nah, yang paling utama bahwa dalam perfect market competition itu adalah no barrier to entry. Ya. Ini ada no barrier to entry. Ini no barrier to entry. Kemudian dari no barrier to entry tersebut ini akan menciptakan homogeneous technology ya, atau sebelum homogeneous technology di sini symmetric information. Artinya bahwa kalau symmetric information ini diasumsikan bahwa no ataupun di sini ada zero profit condition ya. Ini zero profit condition.
zero profit condition. Artinya ketika misalkan ada barang yang dijual sejumlah katakan PX, ini katakan yang dijual ya, ini harus sama dengan harga dengan barang yang dibeli. Ya, ini ada sales, kemudian di sini ada consume ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang di sini itu nilainya sama, maka ini tidak akan ada kalau misalkan PS PX dikurangi dengan PC PX, ini harus sama dengan. Jadi di sini dalam zero profit condition, harga-harga yang ada di pasar tersebut itu harus sama. Ya, jadi di sini tidak ada margin of trade ataupun margin of transportation. Nah, kemudian yang ketiga atau kita sebut di sini adalah no markup. No markup price. Nah, no markup price ini ataupun zero profit condition ini adalah kondisi yang paling efisien. Jadi di sini termasuk efficient performance. Ya, efficient performance of market. Oke. Nah, kemudian no barrier to entry, kemudian symmetric information. Nah, sehingga ini akan menciptakan karena teknologinya itu karena di sini symmetric information, artinya semua cost itu sama. Nah, kalau semua cost itu sama berarti tidak ada profit. Artinya di sini bahwa teknologinya pasti akan homogen. Kenapa? Karena cost yang diperoleh ketika menciptakan sesuatu ya, misalkan homogeneous technology. Jadi kalau misalkan saya menciptakan suatu barang X ya, di sini misalkan ini barang X itu oleh produser satu. Ya. Nah, ketika barang X ini ya ataupun produser satu ini untuk menghasilkan barang X itu pasti akan sama dengan produser 2 yang menciptakan barang X. Dan kemudian pasti ya kalau misalkan kita lihat maka cost-nya juga sampai dengan barang producer N itu akan memiliki cost yang sama. Karena apa? Karena kita lihat ya ini berdasarkan pada definisi yang di atas ya, berdasarkan pada definisi yang di atas kita memiliki bahwa PCX sama dengan PSX di sini, maka si PCX ini ya karena dia itu sama dengan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan dalam kondisi zero profit condition, maka PCX ini itu akan sama dengan cost yang dikeluarkan ya. Ini adalah cost, jadi PS itu akan sama dengan katakan P ini ya PCX ya, ini satu, ini akan sama dengan P PCX 2 ya, dan juga selanjutnya PCXM. Nah, seperti itu. Jadi dia akan sama. Nah, yang terakhir karena diasumsikan symmetric information ataupun biasanya no asymmetric information dan kemudian ada homogeneous technology, maka di sini akan melahirkan apa? Melahirkan many sellers dan many buyers. Karena apa? Karena no barrier to entry. Many sellers, many buyers. Nah, kenapa many sellers, many buyers?
kita punya di sini bahwa ada PSX ya, kemudian ada PCX. Nah, si PSX ini seperti tadi saya katakan, karena dia itu adalah homogeneous technology, maka PCX, PCX1, kemudian juga PCX2 ya, dan kemudian PCXN, nah seperti itu, karena dia itu sama, jadi produsernya juga banyak, karena teknologinya sama, artinya apa? Artinya bahwa ini antara barang yang dijual, yaitu adalah S, X, itu pasti akan sama dengan barang yang dikonsumsi. Ya. Di sini supaya saya ganti ya, ini C-nya jadi apa ya? Jadi sigma aja. Nah, kita pakai di sini pakai sigma ya. Ini adalah sigma itu seperti itu. Oke. Ya, ini jadi sigma. Ini sebagai itu consumer ya, maaf. Jadi jangan sigma ya. Mungkin karena consumers dari C, maka kita bisa pakai di sini tandanya kai. Kai itu berarti, nah seperti itu. Ya. Oke. Kita ubah. Nah seperti itu. Ya, oke. Nah ini juga kita ganti. Oke. Jadi kita pakai di sini bahwa harga untuk konsumen ya itu adalah kai. Itu dari consumers. Jadi bahasa Latinnya kita pakai huruf apa? Huruf Latinnya adalah kai. Oke. Nah, ketika ini ada many sellers, many buyers, kemudian ada price of yang ini ya. Many sellers, many buyers yang ini. Ini. Kemudian ini terdiri dari ini sebagai sellers ya. Sellers. Kemudian ini adalah harga yang ini terbalik ya. Ini seharusnya adalah harga yang dihasilkan oleh produsen 1 ya, PCXN, ini akan sama dengan PSN, maka ini akan sama dengan PKX ya, PKX. Dan harga ini antara PK 1X ya, ini dengan misalkan PK ini kalau misalkan ada konsumer yang lain ya dan lain-lain. Kemudian ini adalah PKN X, ini akan sama juga. Karena apa? Karena konsep ini yaitu zero profit condition tadi. Ini homogeneous technology. Kita lihat di sini. Jadi homogeneous technology itu di mana masing-masing setiap consumers itu memiliki cost yang sama, dan cost yang sama ini akan dicerminkan juga dengan harga barang yang dijual ya, PSNX, dan ini akan sama dengan barang yang diterima oleh konsumen. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat definisinya ya, maka PCNX itu akan sama dengan PSNX ya. Jadi ini adalah cost, yang ini adalah cost of production ya.
cost of production ataupun disebut sebagai teknologi. Kemudian PX di sini. Jadi PX itu adalah harga jual ya. Jadi kemudian di sini harga yang diterima oleh konsumen ya. Ini adalah harga jual ya. Ini adalah harga jual. Kita sebutkan di sini adalah tadi ya, sudah disebutkan. Ini kemudian ini adalah harga barang yang diterima oleh consumers. Nah, ada harga yang diterima oleh konsumen. Nah, dari harga yang diterima oleh konsumen ya, ini harus sama ya, dan nilainya itu akan menunjukkan bahwa ketika no barrier to entry, semua pelaku pasar ya ataupun market agent itu akan memiliki benefit yang sama. Oke. Kalau misalkan ya, ini saya pindahkan ya biar. Oke. Ya. Ini kelebihan. Ya. Udah. Nah, jika asumsi ini dipenuhi, maka sudah pasti ya, jika kita berbicara mengenai homogeneous technology, kemudian juga producer behavior, jika kita misalkan bicara mengenai producer behavior di sini, nah, di mana producer behavior itu diawali dari firm behavior ya. Ini ada firm behavior. Nah, firm behavior ini, kalau misalkan kita lihat, ya, kita punya sebuah kurva. Ini ada gambar kurvanya. Oke, ini adalah P, ini adalah Q. Kemudian dalam asumsi pasar persaingan sempurna, kita punya ini adalah kurva dari Q ya. Ini dari Q-nya itu adalah sama dengan demand ya, kemudian sama dengan price yang dijual di pasar. Dan kemudian jika kita cerminkan, ya, misalkan dalam suatu pasar ya, di sini. Oke. Kita cerminkan di sini harganya ya, ini ke pasar industri seperti telah kita ketahui. Itu misalkan. Kemudian ini adalah quantity of supply. Ini sebagai producer behavior yang ada di perfect market competition. Kemudian ini ada quantity of demand ya, ataupun demand dari suatu komoditas. Dan kita ketahui bahwa dalam firm behavior untuk yang pasar ya, di sisi ini adalah firm. Kemudian ini adalah industri ya. Seperti itu. Setiap perusahaan itu pasti memiliki asumsi apa yang disebut
sebagai, ya, kita lihat di sini kurvanya. Karena perfect competition, pasti producer behavior ataupun perilaku dari produsen itu akan selalu mengikuti kondisi, yaitu perfectly elastic of supply. Ya, di sini. Elastic of supply. Kenapa? Di sini perfectly elastic. Kita lihat ya di sini. Jadi kalau misalkan di sini bahwa karena dia itu adalah many sellers dan many buyers, ya, dan kemudian setiap perubahan dari konsumen, ya, bahwa itu seperti tadi ya, kita memiliki asumsi yaitu adalah zero profit condition, maka PSN X itu akan sama dengan PKNX. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang berapapun harganya, dan harganya itu harus sama, maka kuantitas yang dijual di pasar itu pasti dia akan sama. Kecuali kalau misalkan ada ada misalkan suatu kejadian yang sangat signifikan ya, misalkan ada efisiensi di pasar sehingga harga, misalkan ada suatu produsen mampu untuk menciptakan harga yang lebih efisien, nah sehingga harga di pasar industrinya itu menjadi ekstrim, dapat menurunkan harga pasar ya, sehingga secara signifikan perusahaan yang lain juga akan menurunkan harga yang sama. Ya. Nah, sehingga setiap perusahaan dengan asumsi ini, dia akan selalu mengikuti yang pertama adalah marginal cost. Ini marginal cost dari si perusahaannya, ini marginal cost. Kemudian juga ada shutdown point. Ya. Kemudian juga dengan average cost. Di sini ada average cost. Kemudian kita memiliki sejumlah key yang dihasilkan. Ini adalah P yang sama dengan harga pasar di industri. Ya. Ini ada industri, ini harga X. Kemudian ini adalah harga firm, itu X. Itu sama, harganya sama. Nah, jika asumsi ini bisa dipenuhi secara maksimal, maka seperti tadi saya katakan, ya, itu hasilnya ini akan menciptakan harga paling efisien ya, yaitu di mana bahwa PSN X dikurangi dengan PKNX itu sama dengan, berarti ini adalah menunjukkan harga yang paling efisien. Karena apa? Karena di sini tidak ada residu harga, tidak ada asymmetric price. Ya, jadi di sini no asymmetric price. Nah, yang disebut dengan symmetric price itu jika PSN X ya ini bisa lebih besar ya. Jadi kalau misalkan ini bisa lebih besar, ini saya pindah ke tengah ya. Nah, seperti itu lebih besar dibanding dengan PK price PKNX ya. Ini
atau sebaliknya PSNX itu lebih kecil dibanding dengan PKNX. Nah, jadi ini yang disebut dengan symmetric price. Jadi ini tidak efisien, ya. Ini inefficient price. Inefficient price. Nah, jika hal ini terjadi, itu tidak mungkin dilakukan untuk menciptakan suatu pasar yang efisien. Nah, jika hal ini terjadi, maka pasar tersebut itu akan menciptakan, ya, jika ini terus terjadi, ya, maka lama-kelamaan asumsi ini jika terus dilanggar, ini bisa akan menciptakan market failure. Kemudian yang lainnya, ya, selain dari homogeneous technology, dan karena dia menggunakan cost yang sama, ya, menggunakan cost yang sama. Nah, di sini ada tambahan lagi, yaitu satu, ya, bahwa asumsi perfect market competition ini, ya, seluruh resource endowment atau factor of production itu dalam kondisi fully employed. Ini, ya. Jadi karena apa? Karena tadi, jadi untuk menciptakan suatu produksi, kemudian agar dia itu sama dengan cost, untuk menciptakan zero profit condition, maka seluruh resource endowment-nya itu harus digunakan, ya, secara fully employed. Jadi seluruh resource itu digunakan. Berarti di sini karena apa? Karena kalau misalkan dia itu fully employed, berarti di sini semua resource itu harus masuk dalam situasi pasar, ya, dalam asumsi pasar ini, yaitu asumsi yang kita pakai yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang paling krusial. Nah, jika kita lihat berdasarkan pada asumsi pasar, karena dia itu perfect market competition, ya, maka ini akan berpengaruh terhadap seperti tadi, ya, saya sebutkan homogeneous technology. Nah, kita lanjutkan bahwa homogeneous technology ini karena PC1X sama dengan PC2X, kemudian akan sama dengan PCNX, ya, seperti itu. Nah, maka dia akan menghasilkan quantity. Jika kita misalkan kita lihat di sini ada kurva, ya. Ini ada kurva yang ini ada menghasilkan sejumlah price, ya, price yang dijual, kemudian kuantitinya itu equilibrium dari quantity yang dihasilkan oleh firm yang ini, ya, seperti itu. Kita lihat, jadi kalau ini seperti ini, ya, yang sebelah sini. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, maka saya kasih ini. Nah, ini, ya. Seperti itu, kita punya di sini adalah Q, kemudian kita punya juga ada P di sana. Nah, hal ini akan menghasilkan sejumlah QX, katakan 1, ya. Kemudian kita punya QX 2, kemudian kita punya QNX, nah, seperti itu. Dan jika diasumsikan bahwa sejumlah cost dari katakan produsen 1, ya, ini akan sama dengan quantity dari 1 untuk menghasilkan barang X, ya.
kemudian cost dari firm 2 itu menghasilkan quantity dari ini juga sama, kemudian 3 X sama dengan Q 3X ya, seperti itu. Nah, berarti di sini ada 3 producer katakan, atau misalkan sampai producer ke N ya. Ini sampai producer ke N, maka dia akan menghasilkan quantity yang sama. Sehingga apa? Sehingga dari homogeneous technology ini ya. Jadi kalau misalkan ini semuanya sama, ini ya, misalkan seperti itu. Dan kita ketahui bahwa Cn X itu sama dengan Qn X ya. Nah, ini disebut sebagai constant return technology. Jadi ketika menghasilkan suatu C dikali dengan term yang konstan ya, katakan seperti itu, maka akan menghasilkan sejumlah term konstan juga terhadap barang yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi di sini bahwa kalau misalkan kita kenal yang disebut dengan homothetic technology assumption ya. Ini kita ketahui ini ada homothetic assumption. Jika kita memiliki sebuah katakan C ataupun suatu input C ya, itu sampai dengan Cn, maka ini akan menghasilkan sejumlah key ya yang sama, menghasilkan Qn. Nah, seperti itu. Nah, ini sehingga constant return technology, atau kita menyebutnya ini adalah constant return to scale, itu menjadi hal yang paling krusial dalam melihat bagaimana producer behavior pada asumsi pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, kita sudah punya di sini asumsinya constant return to scale. Oke. Kemudian di sini kita pakai ya. Nah, ini asumsinya. Oke. Oke, constant return to scale. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari derivasi ataupun dari turunan producer behavior yang ada di suatu pasar, ya, kita ketahui jika diasumsikan kita memiliki input, misalkan ada labor, ya, ada labor sebagai input. Di sini labor itu bisa terdiri dari upah ya, dikalikan dengan jumlah labor, sehingga ini akan menghasilkan sejumlah kuantitas, yaitu kuantitasnya itu adalah price yang dikeluarkan ataupun cost, dan kemudian jumlah kuantitas yang dihasilkan dari
labor productivity itu, ya. Sehingga kalau misalkan kita jabarkan lebih lebih detail, maka W kali L, ya, seperti ini dikali dengan nilai produktivitasnya. Nah, ini produktivitasnya itu, katakan di sini ada labor productivity, ya. Kemudian sama dengan, ya, ini adalah price dikali dengan Q. Nah, jika labor productivity itu adalah constant return to scale, ya, katakan bahwa L itu adalah sama dengan 1, ya, seperti itu, maka antara W kali L, ya, ini akan sama dengan P kali Q, ya, di mana masing-masing W sama dengan 1, maka ini akan pasti dijabarkan bahwa P itu akan sama dengan 1, dan ketika L itu sama dengan 1, maka Q yang dihasilkan akan sama dengan 1. Nah, ini disebut sebagai constant return technology. Nah, jika kita hubungkan, ya, ini berarti constant return technology. Nah, jika kita konsep ini kita miliki ada terminologi baru, bukan terminologi baru, ya, kita pakai dengan terminologi yang lebih real dalam real economics. Nah, misalkan tadi masih tetap producer behavior, yaitu kalau producer behavior berarti apa yang menjadi perhatian, yaitu adalah production function. Ya. Ini production function itu banyak sekali jenisnya. Jadi ada yang sifatnya linear, ya, atau ada yang non linear. Kemudian non linear itu banyak juga, ya. Ada yang disebut dengan Cobb-Douglas, kemudian ada yang disebut menggunakan constant elasticity of substitution ataupun CES. Perbedaannya kalau misalkan kita lihat di sini ada Cobb-Douglas, ya. Kalau Cobb-Douglas itu maka Q sama dengan function L, seperti itu, dimana kita lihat, ya, keunggulannya dari Cobb-Douglas ini sangat sederhana dan juga dia lebih fleksibel, yaitu Q sama dengan misalkan alpha K merupakan fungsi nonlinear ataupun polinomial dari misalkan ini adalah gamma, ya, kemudian L 1 min gamma. Karena apa? Karena di sini kalau dia itu constant return to scale, ya, maka bahwa delta ataupun katakan di sini 1 min delta itu, ya, di sini misalkan saya ganti menjadi delta misalkan, nah seperti itu, maka gamma ditambah dengan delta ini harus sama dengan 1, seperti itu, ya, itu harus sama dengan 1. Karena apa? Karena itu adalah komposisi constant elasticity of substitution, ya, jadi dia jumlah elastisitas substitusi antar dua faktor produksi antara K dan L, ya, antara K dan L, yaitu ini adalah harus konstan. Jadi jumlahnya sama. Karena apa? Karena itu harus mengikuti terhadap asumsi yang kita pakai, yaitu yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan CES, constant elasticity of substitution, maka fungsinya tidak seperti Cobb-Douglas, ya. Tetapi yang kita ketahui bahwa dia misalkan 1 min misalkan theta, ya, ini 1 min theta, ya, ini dikalikan dengan misalkan alpha, ya, kemudian kali K, ya, seperti itu, kemudian dikali gamma, kemudian tambah, ya, seperti itu,
misalkan ini adalah L dikali dengan delta, ya, kemudian dia dikali biasanya adalah 1/sigma. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya antara masing-masing jumlah, kalau misalkan kita gambarkan di sini ya, bahwa antara masing-masing antara gamma, kemudian juga antara delta ya, dan kemudian ini adalah misalkan sigma ya, seperti itu, maka ini harus jumlahnya adalah 1. Ini biasanya lebih sulit ya, lebih sulit untuk diestimasi, dan estimasinya juga sangat rumit ya. Tetapi keunggulan dari CHES ini karena dia bisa mendekomposisi lebih baik terhadap masing-masing fungsi substitusi ya, pada tiap-tiap faktor produksi, dan kita lihat ya parameternya itu lebih detail dibandingkan dengan parameter yang menggunakan Cobb-Douglas. Dan yang bisa menjamin bahwa constant return to scale itu CHES itu yang paling robust ya dibandingkan dengan Cobb-Douglas. Nah, tetapi keunggulan dari Cobb-Douglas ini kita bisa mengetahui apakah suatu fungsi produksi tadi ya, yaitu keunggulan dari Cobb-Douglas, misalkan bahwa Q sama dengan function KL ya, ini bisa kita mengidentifikasi setidaknya 3. Yang pertama adalah increasing return to scale ya. Jika apa? Jika nilai dari gamma ditambah dengan delta itu lebih besar 1. Sedangkan constant return to scale itu jika gamma ditambah delta ini sama dengan 1. Dan kemudian jika mengalami decreasing return to scale, yaitu jika gamma ditambah delta itu lebih kecil dari 1. Seperti itu. Nah, kita sudah memberikan ataupun review ya sedikit, yaitu mengenai pelajaran ekonomi mikro khususnya dari sisi producer behavior. Nah, selanjutnya dalam konsep ekonomi regional ya, kita ketahui, nah seperti penjelasan kedua video tadi, ada 2 wilayah. Jika diasumsikan kita memiliki suatu wilayah ya, di sini dalam suatu perekonomian ya, ini dalam suatu perekonomian. Ya, ini dalam suatu perekonomian. Dalam suatu perekonomian itu ada yang disebut dengan tadi ya, kita sebut kalau misalkan saya buat ini ya, nah ini ada suatu entitas spasial ya, ini ada suatu entitas spasial. Oke. Dan entitas spasial itu terdiri dari misalkan ini adalah wilayah 1, region 1, dan kemudian ini ada region 2. Seperti itu. Ya. Misalkan wilayah yang R1 misalkan di sini adalah advanced economy atau develop economy ya. Supaya lebih nyambung ke ekonomi pembangunan. Develop economy. Kemudian yang ini itu developing economy. Ya. Misalkan seperti Ethiopia, nah ini seperti misalkan Deutschland ya. Kemudian ini contohnya adalah misalkan seperti Ethiopia ya, seperti itu. Nah, masing-masing daerah itu memiliki resource endowment yang berbeda-beda dan faktor produksi yang berbeda-beda. Jadi dia tidak sama. Nah, jika diasumsikan bahwa masing-masing wilayah ini, ya, masing-masing wilayah ini, katakan bahwa Q ini di R1, ya, katakan ini adalah R1, maka dia memiliki resource endowment yang berbeda. Misalkan ini adalah K R1 dengan L R1, ya.
kemudian tadi Q2, QR2 sama dengan function dari KR2 ya dengan LR. Nah, di sini ada yang menjadi perhatian utama ya, bahwa antara R1 dan R2 ini itu dihubungkan dalam suatu entitas ekonomi ya. Ini dihubungkan juga dengan suatu entitas ekonomi yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi di sini tetap dalam suatu, contohnya apa? Contohnya bisa misalkan seperti global economy. Global economy. Jadi tetap ini dipayungi oleh global economy. Nah, kalau global economy itu asumsinya seperti apa? Asumsinya tetap menggunakan asumsi perfect market competition. Kenapa itu penting? Ya, kenapa itu penting? Nanti kita ketahui dalam konsep international trade. Dalam konsep international trade, yaitu ketika apa? Ketika misalkan suatu perekonomian, katakan ini adalah QR1, ini sama dengan QR2, ya, seperti itu. Dan semuanya resource endowment ini ya itu memiliki mampu dipenuhi oleh masing-masing negara. Artinya kalau misalkan kita lihat ini semuanya sama ya, tidak ada perbedaan resource endowment. Jadi katakan di sini resource endowment-nya itu mampu dipenuhi secara mandiri oleh wilayah 1 dan wilayah 2, maka kondisinya akan sama. Setiap wilayah itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, kita sebut kondisi ini dalam kondisi autarki. Ini autarki ya. Di autarki itu semuanya sama, artinya apa? Artinya masing-masing katakan RN ya maupun LRN ya, ini dia satu ya. Jadi dia masing-masing bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Tidak ada yang lebih banyak dan juga tidak ada yang lebih sedikit. Nah, sehingga sama. Nah, itu adalah autarki. Nah, tetapi ketika salah satu QR1 ini terjadi perbedaan antara resource endowment, jika diasumsikan bahwa ada salah satu bahwa QR1 itu lebih besar dibandingkan dengan KR2, di mana kondisi LRN itu sama dengan 1, ya, sehingga menciptakan bahwa ketika KR1 lebih besar, artinya apa? Artinya bahwa QR1 itu lebih besar dibanding dengan QR2. Nah, di sini ada mulai selisih. Yaitu selisihnya apa? Yaitu adalah selisihnya di mana bahwa QR1 dikurangi dengan QR2 ya. Ini adalah sama dengan delta Q. Kita lihat mana yang lebih besar. Oh, ternyata dia sisanya ada di R1. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai trade creation. Oke. Nah, itu adalah trade creation. Nah, dalam kondisi trade creation tadi, jadi trade creation tadi itu menciptakan aktivitas ya, ataupun kita lihat jika ini asumsi bahwa perfect market competition itu tidak hanya dari satu wilayah antara R1 dengan R2, tetapi kalau di global economy ya, jika sangat efisien, maka mobilitas antara K ya, ini antara KRN itu dengan LRN ini sangat mobile. Jadi dia bisa ngambil capital maupun labor itu dengan bebas. Karena apa? Karena kalau misalkan ini adalah perfect market competition, berarti apa? No barrier
to entry. Semua capital, semua labor, ya, itu bisa masuk dengan bebas. Sehingga apa? Sehingga ini akan menciptakan kembali efisien equilibrium, ya, sehingga apa? Sehingga menciptakan kondisi yang ada di sini, yaitu yang di awal ini. Nah, yang ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, itu semuanya akan mengarah ke sini. Ya, jadi dia akan mengisi arahnya seperti itu. Nah, dalam kasus dalam kasus dua wilayah tadi, ya, dalam kasus dua wilayah tadi, hal ini itu akan erat kaitannya dengan resource endowment yang dimiliki oleh masing-masing daerah ataupun masing-masing negara. Jadi dalam konsep uh, perfect market competition dalam regional economic, sebetulnya bahwa masing-masing negara ini itu harus saling bantu-membantu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat, ya, jika global economy itu dalam perfect market competition, suatu negara itu tidak bisa ditutup ataupun uh, diberi restriksi ataupun proteksi agar masuk untuk memperoleh sumber daya. Jadi sumber dayanya bebas bergerak. Misalkan, ya, ini memiliki K dan L, ya. Ini memiliki K dan L, dan masing-masing K dan L ini itu bisa masuk ke sini, ya, atau yang L ini itu bisa masuk ke situ. Karena apa? Karena ketika misalkan saya membutuhkan fungsi produksi atau menghasilkan barang tertentu dengan fungsi produksi pada asumsi constant return to scale, maka saya bisa memperoleh capital dan labor yang sesuai dan dibutuhkan oleh perekonomian saya. Seperti itu. Jadi sebetulnya dengan konsep Adam Smith ini semua akan memperoleh welfare yang sama. Karena apa? Karena tadi, ya, ketika zero profit condition, kemudian no asymmetric information, pasar dalam kondisi fully employed, ya, kemudian juga sangat efisien, saya akan memperoleh upah yang murah, kemudian juga jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, ya, maka kondisi kesenjangan antar wilayah itu saya tidak akan peroleh. Karena apa? Karena itu adalah melanggar dengan asumsi yang saya miliki dalam suatu perekonomian. Oke. Nah, jika kita lihat, ya, misalkan dalam fungsi Solos-One yang ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi, ya, itu ketika ada sumber daya itu naik karena dia itu adalah increasing return to scale dan kemudian fully employed, ya. Maka ketika misalkan kita menginginkan adanya, kita misalkan bahwa Doki Dote itu adalah lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya bahwa pertumbuhan growth of Ki itu naik, ya. Maka ini harus diikuti, ya, jika kita lihat fungsinya, yaitu apa? Yaitu adanya perubahan terhadap capital dan terhadap
T ya, dan juga perubahan L terhadap T juga. Artinya ketika Q dot ini naik, maka K dot dan juga L dot itu juga naik. Artinya bahwa ketika doki ya, ini doki dot T lebih besar dari 0, jika kita punya function KL ya, seperti itu, maka dipastikan bahwa K dot T ini harus lebih besar dari 0 dan juga L dot T ini lebih besar dari 0. Nah, hal ini juga berlaku ketika apa? Ketika seharusnya jika kita menginginkan adanya spillover ya, ataupun antara R1 ini sama dengan R2 ya, seperti itu. Ini adalah perfect competition. Maka ketika doki dot T 1 ya, ini 0, kemudian doka 1 dot T 0 ya, seperti itu. Ini adalah do L kemudian dot T lebih besar 0 ya. Berarti di sini bahwa Q R1 itu naik ya. Maka ketika produksi itu naik, itu harus diserap. Dan ketika itu harus diserap, artinya di sana kemungkinan bisa demand di R1 itu naik ya. Berarti di sini adalah katakannya adalah QS. Kemudian QD di R1 juga naik misalkan. Ya. Atau misalkan QD di R2 itu juga naik, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan masing-masing faktor produksi yang ada di sini itu naik. Dan biasanya ketika terjadi perubahan di salah satu wilayah, katakan ini adalah R1, ini adalah R1, dan dia akan memberikan spillover. Nah, di sini. Karena apa? Karena misalkan bisa saja price of goods yang ada di wilayah R1 itu bisa lebih murah. Karena apa? Karena dia menghasilkan lebih banyak. Juga untuk faktor produksinya, karena dia menciptakan lebih banyak, pasti akan lebih murah. Dan kemudian orang-orang di R2 itu pasti akan mengakses masing-masing yang ada di wilayah R1. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita lihat di sini, ya, menurut konsep dari Adam Smith, bahwa ketika perubahan antara doki, ya, katakan ini adalah doki, nah ini 1 terhadap doki 2, ya, maka ini adalah doki 1 dan doka dot 2, ya. Kemudian do L, ya, ini adalah do L1 terhadap do L2 ya, yang ini akan sama pergerakannya. Karena apa? Karena ini adalah perfect market competition. Kenapa? Karena perubahan antara doki 1 over dot T ya, di sini dengan doki 2 over dot T ya. Ini perubahannya akan sama. Juga untuk faktor produksi. Nah, sehingga secara teori ya, jika kita lihat, jika saya gambarkan di sini, ini juga ini berlaku dengan doka 1 over dot T terhadap doka 2 over dot T ini sama ya, seperti itu. Nah, sehingga jika saya buat di sini ya, ini adalah K,
kemudian cost ataupun production functionnya itu adalah K dan L. Ya, ini adalah misalkan R1. Kemudian kita punya di sini R2 ya, seperti itu. Ini adalah Q. Kemudian ini ada K dan L juga. Ini 1, 1, ini 2, 2 ya, seperti itu. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Maka sejumlah ya, kita punya di sini misalkan ada 45 derajat ya. Nah, seperti itu. 45 derajat ya. Nah, seperti itu. Maka yang dihasilkan fungsi produksinya itu akan sama ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah Q1 dengan adanya Q2. Kalau misalkan dia itu adalah perfect market competition. Jadi perfect market competition itu bisa menjamin bahwa satu daerah itu memiliki hal yang sama. Seperti itu. Nah, jika suatu daerah ya itu memiliki comparative advantage, katakan ini, memiliki comparative advantage. Oke. Nah, comparative advantage ini yang membentuk apa? Yang membentuk bahwa terjadinya perbedaan antara K1 maupun L1 itu tidak sama dengan K2 maupun L2. Nah, seperti itu. Nah, karena adanya perbedaan ini, ya, itu akan menciptakan apa? Menciptakan perbedaan dari sisi Q1 tidak sama dengan Q2. Nah, sehingga perbedaan ini, ya, kalau misalkan saya gambarkan lagi di sini, jika kita gambarkan ya di sini. Oke. Nah, ini. Nah, jika salah satu memiliki endowment factor yang berbeda ya, katakan yang berbedanya itu seperti tadi untuk asumsi, yaitu mana misalkan nah, misalkan salah satu contohnya adalah ini ya. Ini adalah contoh kasusnya. Katakan bahwa capital di R1 itu lebih murah dibandingkan dengan yang ada di R2. Nah, sehingga apa? Sehingga capitalnya ini karena dia lebih murah dan lain-lain, ini akan meningkatkan key yang baru ya. Nah, seperti itu. Nah, yaitu apa? Yaitu saya akan menambah key saya menjadi lebih tinggi. Jadi di sini saya menginginkan misalkan bahwa key-nya ya, ini adalah kondisi key awal ya, kemudian saya menginginkan ini adalah key akibat K yang lebih besar misalkan. Sehingga di sini K-nya juga lebih tinggi misalkan ya. Ini K1 seperti itu, sehingga saya punya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini adalah Q1 bintang. Kemudian ini adalah wilayahnya ya. Ini adalah wilayah yang saya pakai. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita lihat di sini ya,
Nah, berarti di sini sudah ada perbedaan, yaitu sejumlah apa? Yaitu sejumlah antara eh, Q1 Q1 star, ya. Ini kita punya ada Q1 star, Q1 star ini lebih besar dibanding dengan Q1. Sehingga apa? Sehingga jika Q1 lebih besar dibanding dengan Q1, maka dan di mana pada awalnya kita ketahui bahwa Q1 sama dengan Q2. Nah, karena Q1 star lebih besar dibanding dengan Q1, maka Q1 star itu pasti akan lebih besar dibanding dengan Q2. Nah, sehingga di sini ada perbedaan, ya. Di sini ada perbedaan sejumlah apa? Sejumlah Q, yaitu di mana bahwa Q1 bintang, ya, itu dikurangi dengan Q2. Nah, jadi di sini delta Q-nya itu merupakan apa? Ini adalah merupakan yang disebut dengan output gap. Ya, ada inequality of output antara wilayah R1 dengan R2. Karena apa? Karena memiliki perbedaan endowment faktor pada masing-masing wilayah. Nah, selanjutnya ya kita lihat di sini. Ini ada output kemudian dengan more capital ataupun increase technology, ya. Ini saya sudah gambarkan di sini. Ya, saya sudah gambarkan di sini masing-masing seperti apa, ya. Kemudian ada marginal product of labor-nya turun, ya. Kita lihat di sini. Nah, tadi kita gambarkan juga di sini bahwa kondisi ini itu akan berdampak terhadap perbedaan kondisi pasar, ya. Ini ada hubungannya nanti dengan yang ada di atas. Nah, mungkin demikian dahulu, ya, untuk perkuliahan hari ini, ya. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Nanti saya akan upload bahannya sesudah Anda melakukan review, ya, dari hasil perkuliahan hari ini, apa yang Anda tangkap dari hasil materi yang saya bawakan, ya, supaya Anda mengerti lebih jauh terhadap materi yang saya berikan selama kurang lebih 1 jam. Ya, mungkin perkuliahan ini ditutup terlebih dahulu, ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan topik yang sama, yaitu mengenai regional growth. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.